Selamat malam, Romo Ramani, Bapak Ibu dan sahabat Abhidhamma Sangha. Salam sejahtera bagi kita semua. Satu Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kali ya kita kembali sama-sama di ruang virtual Zoom pada malam hari ini untuk melanjutkan pembahasan Abhidhamma di bab 2 masih di Cetasika di part yang ke-16 pada malam hari ini. Baik, sebelum kita mulai kelas pada malam hari ini, kita akan terlebih dahulu mengambilkan kedua agung kita, Sang Buddha, dengan membacakan nama. Oh, saya izin untuk memimpin nama pendapatan. Ya, Mari dengan sikap tangan beranjali kita sama-sama membacakan nama kita. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Baik, untuk selanjutnya, seperti biasa, kelas akan dibawakan oleh moderator kita, Ibu Lim Siang. Untuk layar dan waktu, saya silakan. Oke, baik. Terima kasih Bu Lucy. Selamat malam Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya. Sotihontu Namo Buddhaya. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-51 ya, kelas Abhidhamma Sanggaha kita. Dan kini kita sampai di bab 15 dari bab 2 Cetasika ya. Bersama dengan narasumber kita Romo Rubi Santamoko. Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya, sambil mempersiapkan diri untuk materi baru kita malam hari ini, mari kita segarkan kembali ingatan kita tentang pembahasan minggu lalu ya. Kita masih di Sobana Cetasika 25, yaitu Sabacita Kusala Sadarana 19 ya. Ada sada, ada sati, ada hiri, otapa, aloba, adosa, tatra, majatata, dan 12 turunannya ya. Oke, dan kita sudah sampai di adosa ya. Kemarin Romo melengkapi tentang aloba cetasika ya. Ternyata orang yang masih memiliki loba katanya tidak akan pernah mampu menembus anicca. Jadi aloba ini hal yang sangat penting untuk kita kembangkan ya supaya kita bisa menembus anicca. Lalu adosa ya, adosa adalah tanpa kebencian dan ini menunjukkan bahwa meta kita sudah berkembang. Nah, karakteristiknya adalah ketiadaan sifat galak atau bengis, atau ketiadaan lawan. Kemudian fungsinya melenyapkan kemarahan, menyingkirkan tekanan atau dendam atau nafsu amarah, gitu ya. Manifestasinya keadaan hati yang menyenangkan. Sebab terdekatnya tidak disebutkan ya. Nah, lalu ibaratnya ini ada 3 ya Bapak Ibu, dan ini semuanya menarik ya. Jadi yang ibarat yang pertama ini seperti memiliki sahabat yang menyenangkan atau anukulamita gitu ya. Biasanya kalau punya sahabat yang menyenangkan, maka tidak ada rasa permusuhan di sana, tidak ada tekanan, tidak ada dendam atau kebencian gitu ya. Kalau ibarat yang kedua itu seperti kayu cendana gitu ya. Dihubungkan dengan fungsi dari kayu cendana yaitu menurunkan demam dan aromanya dapat melancarkan penyumbatan darah ya. Bisa juga untuk menurunkan depresi, itu ibaratnya ya. Ibarat yang ketiga seperti bulan purnama ya. Bulan purnama itu membuat hati kita senang ya dan bebas dari kebencian gitu ya. Nah, adosa akan berubah menjadi meta. Meta yang seperti apa? Meta yang tulus, yang tidak membeda-bedakan ya. Meta ini adalah perilaku batin yang sangat luhur ya. Ini membuat kita tidak mudah terbakar oleh api kebencian. Dan meta juga akan menghalangi kita dari mengalami kesakitan di usia senja, lebih sabar gitu ya, lebih tidak menolak penuaan yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu ya. Nah, seperti biasa, tata tertib kita masih sama ya, itu diharapkan speakernya di mute kecuali Romo mengundang kita untuk berdiskusi. Dan karena ini adalah pembabaran dhamma,
Maka kita semua tentu sangat menghormati pembabaran Dhamma, sama seperti yang dilakukan oleh guru agung kita dulu ya. Lalu pertanyaan di akhir sesi pembabaran dan boleh dilakukan secara raise hand ataupun melalui kolom chat seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk pembahasan kita minggu yang lalu. Dan sekarang kita tentu semuanya sudah siap untuk belajar, bukan? Mari kita mengundang Romo untuk segera memulai kelas kita. Silakan Romo, kami siap untuk belajar malam ini. Terima kasih. Romo belum di-unmute. Terima kasih Bu Yasoda. Kita kemarin Romo Ramani dan Bapak Ibu sekalian, kita bersikap anjali. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Semuanya selamat malam, Sukihoto, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya, Romo. Iya, kembali kita dedikasikan kebaikan kita hari ini untuk saudara-saudara kita yang sedang sakit, yang sedang menderita kesulitan. Semoga mereka terbebas dari duka derita ya. Sadu, sadu, sadu. Dan hari ini kita lanjut ke pelajaran Cetasika ya. Siap, Eh, Romo. Mudah-mudahan ini tambah memberikan keyakinan buat kita semua bahwa betapa pentingnya kita belajar mengenali batin kita dengan kita belajar Cetasika. Baik, saya pakai whiteboard ya. Hmm. Ada lagu yang judulnya begini. Menaklukkan ribuan orang tidak dapat disebut pemenang. Dia yang menaklukkan dirinya sendiri adalah pemenang. Ya, jadi kita tahu bahwa hari ini kalau kita tidak belajar Abhidhamma khususnya Abhidhamma Tasanggaha terkait dengan cita dan cetasika, kita tidak dapat menaklukkan diri kita. Apa sih yang ditaklukkan? Ditaklukkan tentu yang ditaklukkan adalah teman-teman sudah belajar yaitu selain aku salah cita 12 ya yang kita taklukkan juga plus aku salah cetasika ya cetasika 14. Betapa kuatnya ini kan akarnya kan laten ya teman-teman ya. Ini kan akarnya laten. Ya tentu berakar kepada loba, dosa dan moha. Sementara supaya bisa kita taklukkan kita harus mengembangkan yang namanya Sobana Cita dan Sobana Cetasika. Plus Sobana Cetasika gitu ya. Nah ini harus kita kembangkan nih. Kalau di sini pemimpinnya adalah Moha, maka untuk di sini pemimpinnya adalah Sada. Keyakinan ya. Nah dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa belajar Abhidhamma ini penting karena kita sedang belajar Pariyati Dhamma. Ya, kelas-kelas Dhamma yang dilakukan oleh Coefficient dan teman-teman Cilusi itu kan bagus sekali ya. Senin ada Abhidhamma, Selasa ada Sutta, ya kan? Ini adalah pelajaran Pariyati Dhamma. Karena Pariyati Dhamma hanya bisa ditemukan, atau saya sering mengatakan Dhamma kelas ini hanya bisa ditemukan di forum-forum Dhamma seperti ini. Kan begitu. Kalau kita di wihara, rasanya kita sibuk ya. Kita mendengarkan Dhamma dari Bante, dari suhu, dari para pandita, para Dhamma Duta kan tidak secara presisi gitu ya. Tapi kalau di Dhamma kelas seperti ini kan kita belajarnya berdasarkan
presisi. Walaupun saya yakin lah, kalau teman-teman belajar pariyati dhamma seperti ini kan nggak semuanya orang suka ya. Karena dianggap bahwa ini apa sih manfaatnya gitu loh, apalagi dengan parita apa dengan istilah-istilah Pali, istilah-istilah apa sih istilah-istilah yang bahasanya yang mungkin ngejelimet gitu ya. Tapi sebenarnya sada ini kalau kita punya pariyati dhamma kan akan membuat kita timbul yang namanya wisdom panya, gitu kan? Panya tidak akan muncul kalau kita tidak belajar pariyati dhamma. Bayangkan kita sudah teman-teman sudah mau berjuang udah sekian pertemuan ya, bab 1 aja bisa berapa banyak gitu. Nanti bab 2 saya perkirakan kita masih bisa makan waktu 7 atau 8 pertemuan ya. 8 pertemuan minimal ke depan. Nah, jadi teruslah memiliki wirya semangat yang bagus supaya kita selalu bisa mengembangkan sada. Karena ketika sada ini berkembang, pasti secara otomatis kita tahu ketika sada ini berkembang, maka 19 cetasika yang lain ikut menyertainya. Ya, kita tahu apa itu eh, kalau sudah ada sada, pasti ada sati, ada apa lagi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti kita bikin kotak begini ya. Kita akan bahas yang ini. Hmm. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Gitu ya teman-teman ya. Kita sudah belajar sada nih. Ini sada. Ini sada ya. Ini sati. Gitu kan perhatian ya. Ini hiri. Hiri. Ini o otapa. Ini aloba. Aloba. Ini adosa kita apa kemarin ini ya. Adosa. Nah, sekarang kita masuk, bayangin nih. Kalau sudah sadar berkembang, maka secara otomatis sati, hiri otapa, aloba dosa, dan ada tata majatata. Tata majatata ini namanya, saya kesini, nah, namanya tatra, maja, tatra. Tata majatata, ya. Di dalam kok, jadi tata majapahit ini ada 6 kotak. Saya bikinnya 6 kotak supaya teman-teman dia tata majapahit mengikuti 12 pasang ini ya. Ini semua kelompok cita, ini semua kelompok cita, ini semua kelompok kaya. Kaya di sini bukan tubuh jasmani ya, karena kita bicaranya kaya karena kita sedang berbicara tentang cetasika faktor mental. Ini kaya ya. Nanti ada kaya pasadi, cita pasadi. Ya, nanti kaya lahuta. Sorry nih, ini terbalik ya. Kok jadi terbalik saya? Gak apa-apa ya, nanti di kiri kanan ini ya. Kaya lahuta, cita lahuta. Ya, kaya muduta, cita muduta. Kaya kamanyata, cita kamanyata. Kaya pagunyata, cita pagunyata. Kaya ujukata, cita ujukata. Nah, kita akan membahas ini nih. Ya, jadi kita bayangkan ketika ketika sada ini berkembang, maka sada akan diikuti oleh 18 cetasika lainnya. Jadi kita bisa bayangkan dalam hal berbuat baik, bayangkan satu jentikan jari, 19 cetasika ini mengikuti kita ya, kebaikan itu. Nah, hari ini kita tidak mungkin selesai, nanti mudah-mudahan kita coba, karena ini akan kita bahas, kalau ada sebagian orang mengatakan bahwa Tata Majatatra adalah
UPK. UPK. Tapi di buku Masin Keminda dikenal sebagai keseimbangan batin. Ya, nanti kita lihat di buku yang lain. Nah, jadi Tata Tatra adalah UPK atau keseimbangan batin. Nah, kita pernah lihat ada yang namanya eh, Brahma Wihara. Masih pernah dulu belajar ya. Brahma Wihara itu apa? Brahma Wihara. Ada apa itu? 1, 2, 3, 4. Apa? Karuna, Ah, Karuna, Mudita, Dita, PK, dan UPK. UPK. Ya, nanti Meta dan Karuna nanti ada di bulatan ini kan nanti ada kayak sama waca, sama kamanta, sama jiwa. Nanti ada karuna dan mudita di sini nih. Karuna dan mudita. Jadi ya kita bisa lihat meta itu apa? A, Adosa, dosa. Ya, lalu karuna UPK-nya mana? Tatra Majatata Iya, itu ya, Pak. Namanya Tatra. Jadi Brahma Wihara itu ada di dalam Sobana Sadarana Cetasika. Ya, nah teman-teman nanti kita lihat Tata Majatata apa itu karakteristiknya dan bagaimana itu fungsinya, apa itu sebab terdekatnya dan seterusnya. Mari kita coba karena ini kan kita menggunakan metode apa namanya metode akademisi, maka mau tidak mau kita harus mengatakan bahwa yang namanya tata maja tata itu karakteristiknya, nanti fungsinya seperti apa, manifestasinya bagaimana dan sebab terdekatnya bagaimana ya. Di sini dikatakan bahwa kalau kita bicara tata maja tatra maka eh, intinya ini membawa kesadaran, membawa kesadaran atau faktor mental dengan seimbang, dengan seimbang. Faktor mental ya teman-teman ya. Lalu dia memiliki fungsi memeriksa kekurangan dan kelebihan, memeriksa kekurangan dan kelebihan, kelebihan. Nanti teman-teman eh, atau bisa saja di buku lain menghentikan keberpihakan, menghentikan keberpihakan, gitu ya. Nah, teman-teman, lalu manifestasinya adalah keadaan batin yang netral. Yang netral. Dan tentu sebab terdekatnya tidak disebutkan di dalam apa namanya di dalam literaturnya. Nah, teman kita sekarang nih ya, kita sekarang coba bedah apa itu tata majatata ya. Nah, teman-teman kalau kita bicara tata majatatra, tatra majatata ya. Nih, teman-teman, ini adalah apa? Keseimbangan batin ya, keseimbangan batin. Nah, kalau kita bicara keseimbangan batin, ini otomatis jadi netral kan? Netralitas batin. Gitu ya teman-teman ya, netralitas batin. Tadi dikatakan bahwa netralitas ini adalah ketidakberpihakan tadi kan. Tidak berpihak terhadap
tidak berpihak terhadap berbagai macam dhamma. Tidak berpihak terhadap berbagai macam dhamma. Berbagai macam dhamma. Nah, teman-teman, kenapa dia tidak berpihak? Karena sehubungan dengan kualitas batin yang kualitasnya dia fungsinya hanya mengawasi kesadaran saja. Karena dia tidak berpihak, ya kan dia punya fungsinya adalah mengawasi kesadaran dan faktor mental. Mengawasi kesadaran plus faktor mental. Mental. Jadi cita dan cetasika ya teman-teman ya. Jadi karena dia fungsinya mengawasi, maka ada keseimbangan di situ. Nah, teman-teman, ini ibaratnya seperti ini nih. Eh, Kalau hari Minggu kita ke Monas, atau mungkin di Bandung tuh ada dekat apa namanya dekat hmm, apa sih taman-taman apa sih itu kalau kita Ragunan di sini apa namanya? Di Bandung itu apa sih namanya? Lega-lega Romo. Apa? Lega-lega. Iya itu, oh iya Bagar Gaya, yang ada apa yang ada kebun binatang apa sih itu? Oh, kebun binatang. Sarwi, Hmm. Romo. Iya, itu kan kita suka naik kuda pagi-pagi gitu ya. Ya, betul. Naik kuda-kuda ya. Jadi eh, kenapa musiknya mengawasi ini? Karena ibaratnya adalah seperti seekor kusir, seekor sih, seorang, seorang kusir, apa ya, ya, kusir kereta ya itu ya, kereta apa kuda, kereta ya, Kereta ya, Romo. kereta ya, kereta yang mengawasi kuda-kudanya yang berlari dengan seimbang, kuda-kudanya yang berlari dengan seimbang. Kan keretanya kan kalau di kita kan satu ya kudanya ya, tapi kan ada juga kereta kudanya yang dua gitu ya. Ini diumpamakan seperti seorang kusir yang memperhatikan langkah kaki kuda-kudanya. Kan kudanya kan harus seimbang tuh, supaya jangan sampai kuda yang satu apa namanya lebih cepat atau yang satunya lagi malah tidak cepat. Jadi kesadaran dan faktor mental ini, yang ini tentu kesadaran kesadaran dan faktor mental ini ketika dia muncul bersamaan kan tentu, ya nggak? Cita dan cetasika kan bersama, ini kan cita kan? Ya, Ya, ini siapa? Ceta, Sita. cetasika kan? Dia muncul bersamaan nggak? Berlangsungnya bersamaan nggak? Gitu kan? Ya, Nah, ketika dia muncul bersamaan, maka harus ada keseimbangan. Begitu. Tidak ada yang berlebihan ataupun kekurangan. Pokoknya keseimbangan batin itu apa namanya? Kalau kita punya keseimbangan batin kita, maka perilaku kita akan jadi gimana? Tidak berpihak kan? Kalau kita tidak berpihak, jadinya apa? Kita berdiri di tengah-tengah kan? Nah, kalau kita berdiri di tengah-tengah, artinya apa lagi? Tata Majatata itu berarti berada di tengah-tengah gitu lah. Tiga tengah-tengah itu tidak dalam kualitas, misalnya contoh sederhana. Ketika Anda panas di ruangan panas nih ber-AC nih, Anda kan panas nih, waduh panas sekali kan, terus Anda masuk ke ruangan kantor atau ruangan rumah yang ber-AC, Anda merasa nyaman. Tapi ketika keluar lagi, Anda merasa panas. Jadi kalaupun Anda di tempat yang panas, di tempat yang dingin, Anda tidak berpihak. Oh, enakan di tempat di AC ya, enakan di gunung ya, daripada di pantai ya, dengan begitu tuh. Nggak ada lagi keberpihakan. Pokoknya posisi dia di tengah. Karena batinnya tidak berpihak, mau dingin, mau panas, mau suasananya bagaimana, dia ada di tengah-tengah. Kalau kita lihat kereta kan, Delman tuh ya, saya di Jakarta bilangnya Delman. Kan kalau dia kan, kalau nggak biasa, apa namanya, eh, apa, pelanannya kan bisa belok kan. Setahu saya, kalau ditarik kanan, dia belok ke kiri atau ke kanan tuh.
kuda itu kan saya nggak ngerti itu ya. Kalau cara jadi kan kuda itu kalau di pelananya ditarik ke kanan kan jadi bisa belok kan dia, betul nggak teman-teman? Ya, Iya nggak? Kalau tari kereta, kalau tarinya tali kudanya itu supaya dia kencang larinya juga kan ada semacam di kayak di apa ada semacam eh, tarikan yang bagaimana gitu kan. Pokoknya si siapa si kusir kereta ini dia bagaimana bisa mengendalikan supaya kudanya bisa berlari lebih kencang atau bisa berlari lebih perlahan karena dia yang bisa ngatur. Teman-teman, kita tahu kan kuda kan kalau dia larinya kalau jalannya rata kan bisa lari lebih cepat kan, tapi kalau nggak rata kan bisa larinya kan cepat kecepatannya kan nggak sama kalau kalau jalannya apa namanya jalannya tidak rata ya. Jadi pokoknya kualitas batin itu diibaratkan keseimbangan batin itu diibaratkan seperti seekor seorang kusir kereta lah begitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kan keseimbangan batin yang nyata, yang kita tidak memasuki jana kan. Kita pernah belajar ada faktor-faktor jana, betul nggak? ya. Apa bedanya nih faktor-faktor jana? Faktor-faktor jana itu apa saja sih? Masih ingat Hmm. ada apa? Pitaka, Witaka, wicara, hmm, iti, suka, ekagata. eka gata. Ini kalau jana berapa nih? Jana Jana satu, pertama. jana dua. Kalau jananya, kalau ini jananya kan jana jana sampai tiga kan? Ya, Betul kan? Sampai jana tiga. Kalau jana empat suka. disuta. Jana empat disuta ya, tapi jana lima dia bidama. Jadi Ya, akan kita tahu UPK kan ya, Romo. jana empat sama di jana empat disuta sama dengan jana lima di abidama. Bijak. Apa itu faktor mentalnya? Suka berganti dengan apa? UPK. U, P, K, E, K, Gata. Gitu kan? Ya. Nah sekarang UPK di sini sama dengan tata Majata tulis. Kira-kira. Hmm, Kita pernah belajar bab sana. harusnya sama ya, Romo. Coba. Mengawasi tidak berpihak terhadap berbagai macam dhamma, Hmm, mengawasi kesadaran, mengawasi cita dan cetasika. coba. Tadi kita bicaranya apa? Dia fungsinya apa? Fungsinya apa coba? Tadi fungsinya apa nih? Fungsi dari tata Ya, Majata. memeriksa kekurangan dan kelebihan dan Hmm, menghentikan keberpihakan. oke. Karena kalau kita pernah belajar di bab satu tentang UPK Ekagata itu sebagai apa? UPK-nya sebagai apa? Ya, nah, ya, Hmm. Kan ada UPK di situ kan sebagai apa? Pak, memurnikan faktor mental kan? Kalau UPK di Jana itu yang ngapain dia? Kalau di UPK di Jana ngapain dia? Fungsi? Memurnikan, memurnikan apa? Memurnikan faktor mental perhatian penuh. hmm, Mental perhatian penuh. Dia beda fungsi. Atau faktor mental yang bersamanya kan gitu. Kan bersama dengan Ekagata. Jadi kalau UPK kalau di Jana 4 nih, Jana 4 ya, kita skip. Jana 4 di apa? Di Suta ya, sama ya, dengan Jana 5 di Abhidhamma ya, begitu ya. Jadi kalau di UPK di dalam Jana 4, kita bisa atau di Jana 5, fungsinya adalah ngapain? Fungsinya memurnikan faktor mental betul. Si Sati perhatian itu ya, penuh. Sati. Iya, dia memurnikan si sati. Nanti teman-teman akan lihat di kitab komentar Dhamma Sangganya. Kita lihat. Ada kitab komentar namanya Dhamma Sangganya. Oke. Gitu ya.
Di Dhamma Sangga ini diceritakan bahwa yang namanya jana 4, saya pakai warna lain. Yang namanya jana 4 di situ ya, di apa namanya tentu di Abhidhamma ya jana 5 ya. Ya, Jana 4 itu memberikan gambaran bahwa dikatakan begini bahwa kemurnian perhatian penuh, kalimat tadi nggak boleh berubah. Kemurnian perhatian penuh begitu yang lahir dari keseimbangan batin. Dari keseimbangan batin. Jadi kalau keseimbangan batinnya di jana 4, dia bisa memurnikan apa fungsinya? Memurnikan faktor perhatian penuh. Tapi ya, kalau kalau di Tata Majatatra sebagai apa fungsinya? memeriksa kekurangan dan Hmm. kelebihan. Hmm. Oke. Sekarang pertanyaannya Nggak begini. cuma sati ya, Romo. Iya, sekarang pertanyaannya begini. Kenapa di Dhamma Sanggani mengatakan bahwa yang namanya UPK merupakan kemurnian dari perhatian penuh? Ya, kenapa? Disebabkan oleh apa biasanya? Kita lihat nih, ingat kan pernah nggak kita ngomong? Yang disebut perhatian itu penuh ketika orang nyampe jana berapa? Jana 4 atau jana 5. Kenapa? Karena jana 4 dan jana 5 sudah tidak ada apa lagi. Masih ada suka nggak? Masih ada bahagia kan? Nggak ada ya, Romo. Iya. Kalau sudah jana 4 di Suta atau jana 5 di Abhidhamma, batinnya sudah Oke. timbang. Kalau batinnya sudah simbang, bahkan di kitab suci, kita pernah tahu bahwa kalau orang sudah mencapai jana 4 di Sutta dan jana 5 di Abhidhamma, kalau dia mengambil objek Sanapanasati, bernapas tidak? Nah, Sudah belum nggak pernah napas. mencoba, Romo. Udah nggak sangat napas. Kalau jadi sangat halus. napas kita berhenti setelah jana 5 atau jana 4. Oke. Jadi kalau ada orang mati karena tidak Empat, pernah, hmm? Jana 4 Romo. Iya jana 4 di apa namanya di Sutta ya. Jadi kita tahu bahwa kalau sudah tidak bisa bernapas, artinya apa? Bukan mati ya, tapi karena apa? Karena mungkin perhatian penuh udah UPK batinnya. Begitu teman-teman. Ya, berarti betapa hebatnya nggak efek-efek daripada keseimbangan batin itu. Ya, luar Hebat biasa. ya, luar biasa ya. Hmm. Nanti di dalam kitab Dhamma Sanggani juga dikatakan, kenapa sih kok bisa ada perhatian penuh? Begitu ya. Karena perhatian penuh itu bisa mengingat, bisa mengenang, ya sehingga menjadi murni dan ketika murni disempurnakan, dibersihkan, lalu timbullah keseimbangan. Begitu kata di kitab Dhammasanggani. Jadi tentang kemurnian itu bisa lahir dari apa? Dari keseimbangan batin. Betul nggak nih? Teman-teman nih, kalau sekarang Anda jadi guru atau Anda jadi supervisor atau Anda jadi apa ya, jadi orang yang dipercaya untuk memimpin satu organisasi misalnya. Pasti yang laporan sama Anda banyak nggak? Banyak. Ada yang laporin ngejelekin, ada yang ngelaporin yang bagus nggak? Iya, Pasti Romo. kan? Iya kan? Kalau kita tidak punya keseimbangan batin, apa yang terjadi? Hasut ya, Romo. Iya, masuk. Ya dong, kita ada ABS tuh, ABS asal Bapak. Senang. Betul kan ada begitu kan? Ya, Walaupun ada namanya di dalam ekonomi dan namanya eh, manajemen konflik gitu ya. Tapi kan manajemen konflik yang dimaksud di dalam manajemen ekonomi adalah atau di bisnis adalah kita untuk mendapatkan report supaya laporannya tidak berimbang gitu kan. Nah, sama tuh teman-teman apa kalau kita sekarang tidak kalau kita seorang pemimpin yang tidak memiliki keseimbangan batin, akan timbul like and dislike nggak? ya. Iya kan? Ketika kita orang yang tidak kita suka dia laporan, percaya nggak kita sama laporan tersebut? Diabaikan ya, Romo. Dia baikkan. Ya, tapi kalau kita misalnya padahal yang membuat laporan
ABS asal pasal Bapak senang kan mungkin orang yang apa yang kita punya apa kalimatnya yang kita sudah percaya padahal belum tentu juga benar kan. Betul. Ya begitu ya teman-teman. Nah kita sekarang lihat di bukunya yang lain. Ini kan di Dhamma Sanggani ya. Kalau nanti kita coba lihat paragraf cuplikan di Wibawini Wibangga ya. Wibangga kitabnya dari Abhidhamma yang kedua nih. Wibangga kan yang kedua ya. Kalau Dhamma Sanggani kan yang pertama ya. Di kitab Wibangga nanti kita lihat ini perbedaannya ya. Di kitab Wibangga ini kan Abhidhamma yang kedua. Dhamma Sanggani kan yang pertama ya. Kita bisa lihat nih bahwa di dalam Wibangga dikatakan dijelaskan begini pakai tulisan lain. Di kitab Wibangga dikatakan begini. Walaupun sesungguhnya gitu ya. Walaupun sesungguhnya tidak hanya faktor mental perhatian penuh, tidak hanya sati perhatian penuh nih ya, sati kan? Ya, Ya. Yang dimurnikan, begitu. Tidak hanya sati yang dimurnikan, ya. Oleh siapa? Oleh oleh keseimbangan batin ya, oleh keseimbangan batin. Nggak hanya sati loh yang dimurnikan, melainkan juga apa? Melainkan juga faktor-faktor mental lain. Faktor-faktor mental ya lain yang muncul bersamaan dengan jana 4. Yang muncul bersamaan dengan jana 4. Di Sutta ya, kita lihat. Kalau di Abhidhamma berapa? 5. 5 ya. Nih, kita lihat nih. Sudah kelihatan? Belum. Belum ya. Oke, udah muncul. Jana 5 mana? Ini kan? Ya, Ya. Kalau saya klik jana 5, tuh, yang nyala, dia banyak nyala. Kita lihat sekarang. Cari set, cari set. Lihat, di ini kan nanti lihat yang warna biru, faktor cetasika ya. Faktor cetasikanya ya, yang warna biru. Nanti dia nyala. Kalau yang jana 5 saya nyalakan, berapa cita yang menyertai, eh, berapa jumlah cita yang menyertai ketika seseorang mencapai jana, berapa jumlah cetasika yang menyertai ketika seseorang mencapai jana 5? Berapa jumlah ternyata cetasikanya? 30 ya Romo. 30. Tidak hanya Hanya satu, iya, ya dia sati kan? sakti doang. Tidak hanya sati kan, tapi juga ada pasal, wedana, sanya, cetana, kegata, jiti, manasikara. Ada adimoka, ada widya, ada canda, gitu kan? Ada Ya, 12, ada 19 perbana cita. cetasika. Ya, sobatnya cetasika ya. Hmm, begitu ya. Dan panya muncul juga. Jadi kita tahu kan, kita tahu bahwa yang namanya panya ini muncul ketika orang sudah mencapai jana 5 ya. Hmm. Gitu. Kalau sudah situ. Jadi kita bisa bayangkan. Jadi menurut kitab Wibangga dalam dalam cuplikan paragrafnya dikatakan tidak hanya sati. Ini tidak hanya sati ya. Yang dimurnikan, tapi berapa cetasika yang lain? 30 memang. 30 ya. Teman-teman ya, 30 cetasika yang ikut bersamaan dengan jana 4 atau jana 5. Tapi sekarang teman-teman, jadi sekarang teman-teman, siapa jadinya kalau gitu kepalanya dari 30 cetasika itu? Kan dimurnikannya kan 30 tuh, betul kan? Ada pasa, ada ini kan dari yang warna merah itu kan semua. Tapi kata dalam 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 kitab Abhidhamma dikatakan
kan di sini kan Sada kan sebagai pemimpin di Sabana Cita. Tapi pada saat keseimbangan batin ini berkembang di jana 4 atau jana 5, maka yang menjadi pemimpin siapa? Mereka ya, Ini Romo. si siapa Sakti nih? ya. Si Sati ya. Hmm. Ini Sati. Sati yang Sati yang menjadi kepalanya. Karena perannya sangat penting dan sangat vital di jana 4 atau di jana 5. Begitu. Ya, teman-teman ya. Jadi kalau gitu perhatian penuh perlu keseimbangan nggak? Pernah nggak cerita ada 7 faktor, ada 7 Sata Bojangga 7. Masih ingat nggak Sata Bojangga 7? Masih ingat nggak yang saya pernah gambar begini nih? Pada saat meditasi, saya gambar begini nih. Sata Bojangga 7. Yang ini jadi sati, itu ketika ini burung, maaf saya tidak bisa bergambar. Burung begitu kan? Ini ada 3. Supaya burungnya bisa seimbang bagaimana? Ayo, masih ingat nggak? Di faktor Hmm. jana. Ingat nggak itu gambar itu? Apa namanya? Yes, Sata, kata Sata bos. Bojang. Ya, Sata ini kan untuk bisa memunculkan 7 pencerahan. 7 faktor pencerahan. Masih ingat nggak? Apa itu? 7 satu pencerahan apa? Sata Bojangga ini ada yang namanya apa? Sa, Sati menjadi penyeimbang. Ya betul nggak? Keseimbangan berarti kan Sati. Kenapa? Kalau kan ada 7 faktor pencerahan itu apa? Pasadi, Pasadi kalau turut Pasadi itu apa sih? Pasadi itu adalah ketenangan. Kalau ketenangan tidak diimbangi oleh yang namanya Dhamma Wicayo, ngantuk. Betul nggak? Hmm. Saking tenangnya jadi ngantuk nggak? Iya, tidur malah Romo. Iya. Pasadi harus diimbangi dengan Dhamma Wicayo. Apa itu Dhamma Wicayo? Investigasi terhadap Dhamma kan? Terhadap Dhamma kan? Gitu. Ini Sati sebagai apa? Perhatian penuh kan? Ya, latihan penuh. Perhatian penuh. Pasadi tadi sebagai apa? Ketenangan, Ketenangan. sadi, Jadi kita ketenangan. tahu nih kalau ketenangan tidak diimbangi dengan Dhamma Wicayo, bisa nggak ngantuk kita jadi ya meditasi jadi ngantuk. Terus juga ini kita lihat samadhi nih. Samadhi itu apa? Samadhi, konsentrasi. Konsentrasi. Kalau kita konsentrasi penuh, terus tidak diimbangi dengan wirya, bagaimana? Nggak akan bisa dapat ya. Wirya itu apa? Energi ya, atau Ya. semangat, gitu kan? Lalu ini kita punya netralitas UPK ada di sini nih. Ya, UPK Oh, ada di sini. Kalau UPK saja netral nih kan, tidak diimbangi oleh PT, apa yang terjadi? Atau PT sajalah, kegiuran ya. PT kegiuran ya, kalau Anda tidak diimbangi. Siapa yang mengimbanginya? Siapa yang mengimbanginya? mereka. Itu ya. Perhatian penuh. Kita pernah belajar itu ingat di mana di bab berapa satu ya? Ya, di bab 1 Romo. Hmm, hmm. Jadi sati sebagai apa tadi? Ya faktor main lain yang muncul bersamaan dengannya jana-jana tadi ya. Sebagai apa? Sebagai Sebagai leader ya, penyeimbang, pemimpinnya ya. keseimbangan, keseimbangan batin. Jadi di dalam kitab Wibangga dikatakan begitu, tidak. Tapi sati menjadi apa? Pemimpin gitu ya. Karena dia vital banget nih ketika seseorang sudah mencapai jana, dia dia menjadi penyeimbang, menjadi keseimbangan batin untuk memurnikan dan menyempurnakan pasadi, samadhi,
UPK, PT, Wirya, Dhamma Wicaya. Hebat ya teman-teman di saat itu ya. Hmm. Lanjut ya. Nah, jadi teman-teman, sekarang saya tanya, di jana 3 muncul sati, muncul keseimbangan batin nggak? Enggak, kan masih ada suka ya Romo. Sebenarnya ada, tapi yang lebih rendah. Iya, Gitu ya. betul. Nggak maksimal. Jana 1, jana 2 kan ketika berkembang kan, ingat tuh, ini, kita lihat nih, kita lihat lagi. Biar teman-teman jadi perhatian. Kita coba lihat ini. Ini kan jana 1 nih, kita lihat ya. Nih, saya pencet jana 1, saya riset. Itu jana 1. Ada sati juga dong. Ya, Ya dong, jana 2 ada nggak? Ini sati ya. Ada nggak? ada Romo. Jana 3, ini 2 sama 3 Ya, sama ya. 2 sama 3 ada kalau di Suta. Jana 3-nya sama. Ada nggak? Tetap ada kan? ada. Tetap ada ya. Apa yang membedakan coba? Nih, kita lihat nih. Coba lihat nih. 1, 2, 3, 4. Coba kalau kalian amati dengan baik. Coba kalian amati dengan baik. Apa yang bedakan? Kenapa ada perhatian yang lebih penuh? Karena kalau kita bicara di jana 1 ada kama canda nggak? Ada karuna mudita nggak? Masih main perasaan ya? Masih. Iya. Jana 2, 2, 3, jana 2 sama nih. Sama kan? Ya, Jana 3 sama. sama nggak? Ya, Perhatiannya lebih sama. penuh karena kama canda apa kalau mau ditanya maksudnya. Tapi kalau di jana 4 Ya, itu udah tuh. nggak ada ya, Mo. Jadi sebenarnya dia ada sati tapi apa? Lebih Belum jadi leader ya, iya, lebih rendah. Tidak berkembang secara maksimal maksimal. ya. Kayak diibaratkan seperti kalau kenapa di jana 1 jana 2 itu tidak maksimal karena seperti bulan sabit. Bulan sabit yang muncul di siang hari, kehilangan keindahannya nggak? Iya, Iya. Jadi tapi tetap kenapa? indah, cuma sedikit indahnya ya, Mo. Iya. Itu kata Sang Buddha ya. Jadi kalau kata Sang Buddha nih, di jana 1, ya jana 1, jana 2, jana 3, di suta ya kita bicaranya ya. Ini suta ya, supaya, karena kan kebanyakan orang taunya di suta. Itu keseimbangan batin, keseimbangan batin itu ada juga gitu ya. Juga ada gitu loh. Tetapi apa? Tetapi rendah apa? Lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah dibandingkan dengan ya jana 4 ya, lebih rendah. Begitu ya teman-teman ya, lebih rendah. Ibarat apa tadi? Bulan sabit yang munculnya di siang hari. Di siang hari. Tampak indah nggak? Nggak tampak indah Ya, ya. tapi sedikit ya. Kehilangan, kehilangan keindahannya. Kalah dengan sinar matahari, betul nggak? Ya, Yang tidak mendapatkan suasana malam yang cocok buat dirinya. Tapi kalau dia bulan sabit muncul di malam hari bagaimana? cantik Romo. Oh iya, begitu dah ya. Walaupun dia cahayanya nggak sebesar matahari, tapi kalau dia muncul di malam hari, masih tetap indah nggak? Gitu ya. Ya. Demikianlah perumpamaan tentang keseimbangan batil yang muncul di jana 1, 2, dan 3. Jelas ya teman-teman ya. Jadi ingatnya bulan sabit ya. Betul nggak teman-teman? Ya. Iya. Kalau kalau jana 4 apa? Ibaratnya sama bulan sabit juga, tapi bagaimana? Munculnya di malam hari, Mo. Iya, jadi bulan sabit yang muncul di malam hari. Jadi dia bisa mendapatkan suasana yang cocok dan akhirnya bisa kelihatan dengan baik. Begitu ya teman-teman ya. Nah, jadi itulah suasana keseimbangan batin. Ya, jadi karena bahwa
Ternyata kalau gitu beda nggak antara Tata Majatata dengan UPEK keseimbangan batin di Tata Majatata dengan keseimbangan batin di apa di Jana? Hmm, Beda 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 ya, sedikit ya, sedikit beda beda ya beda Romo. sedikit. Iya. Tapi pada saat awal kita mau belajar meditasi, kita butuh Tata Majatata tatar kan? Iya, Ini, ya saya kasih lagi contoh. Anda kan kalau belum mencapai jana kan di mana? Ini waktu Anda belum, kan kesadaran jana kan di sini. Tapi waktu meditasi sebelumnya jana kan di sini dong. Ya kan? iya, Di sini kan? iya, Di sini kan? Iya kan? Belum. Anda kan apa sih? Kenapa sih Anda? Ingat gak ada kalau kita meditasi mau baik apa harus perhatiin apa? Awasa tempat ya. Betul nggak? Tempatnya mesti apa? Walaupun Buddha mengatakan di sutta, oh para biku, pergilah ke hutan, pergilah ke bawah pohon, pergilah ke kuburan, pergilah ke rumah-rumah kosong untuk melakukan meditasi. Itu kan tempat yang cocok, yang sesuai. Nah sekarang kita nih yang biasanya tinggal di kota, suruh meditasi di tempat seperti itu bagaimana? Butuh keseimbangan batin nggak? iya. Kalau nggak menyerah takut ya, Mo. Orang saya pernah ngalamin cerita. Saya pernah ngalamin kok Merinding session. aja yang ada. Saya pernah ngalamin kok session waktu saya jadi Samanera tahun 2013. Saya ikut tadi di Myanmar kan, itu di hutan. Jadi saya sama teman saya, teman saya sekarang udah wasa ke-8, tapi terakhir ketemu dia lepas juga. Jadi eh, waktu saya turun ke sungai kan, jadi ini putih bantainya di atas gitu ya. Jadi kalau kita bantai ada meditasi di bawah sana, kita turun hampir 30-40 meter lah dari atas gitu ya. Hutan suasananya kalau udah jam 3 sore juga pada turun ke apa monyet-monyet turun begitu ya. Wah kita bawa ke kelambu gitu kan, bawa kelambu, bawa yam gitu ya. Kita taruhin kelambu, kita duduk meditasi kan tujuannya kan rapat kan karena kan supaya jangan kena apa namanya jangan kena serangga begitu ya. Kita bawa senter nanti kalau kayaknya malam kita mau selesai kita pakai senter ke atas. Itu baru duduk sebentar. Karena kepala duduknya sama Nera sama Nera teman saya di sana. Saya di sini gitu paling jaraknya ya kurang lebih 2 meteran begitu. Kami ambil posisi ada yang menghadap ke sungai sebelah sana, saya menghadap sungai sebelah sini. Itu baru duduk sebentar saja, tiba-tiba sak 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 ada bunyi sak 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 gitu ya. Saya bilang, aduh jangan ular nih, jangan ular nih. Saya pengen lihat buka mata kiri sama Nera, oh nggak ada. Meditasi lagi, ntar bunyi apa lagi, lihat lagi. Jadi nggak meditasi itu, hanya meminta ular, meminta suara setan dan segala macam. Jadi keseimbangan batinnya nggak ada. Ya. Paling itu dibutuhkan tata maja tatra kan. Karena kan kita dari kuti mah enak kan nyaman kan. Kuti yang saya tinggalin kan kutinya 30 meter di atas kan. Kita turun gitu kan. Nanti teriak juga nggak kedengeran. Walaupun Bante sudah bilang nanti kalau diganggu sama makhluk-makhluk atau bilang aja murid Bante katanya begitu. Nah, jadi apa namanya tetap butuh keseimbangan. Pada saat kita meditasi di awal kita butuh tata maja tatra. Ya, kita butuh tata maja tatra kan. Nih, ini kan perlu kan butuh tata maja tatra. Tata maja tatra dibutuhkan pada saat kita meditasi di awal juga kan, gitu loh. Ya, teman-teman ya. Di awal ini fungsinya tata maja. Kalau gini, kalau kita meditasi dengan kan kita belum mencapai jana nih di mahakosala. Jadi fungsinya sebagai apa nih di sini? Fungsi sebagai apa? Sebagai tadi apa? Me, apa? Menghancurkan apa? Bukan apa tadi? Keseimbangan ya. Apa tadi? Fungsinya tadi apa? Tata Majatata ini apa fungsinya, teman-teman? Fungsi Tata Memeriksa Majatata memeriksa kekurangan, kekurangan dan kelebihan. Ya. kelebihan itu jadinya ya bisa saja batin ini kan tiba-tiba kita udah siap-siap gitu, aduh kekurangan kita bagaimana padahal ternyata sebenarnya nggak ada yang terjadi apa-apa. Ya, tapi kalau sudah berubah jadi jana 5 atau jana 1, 2, 3, 4, 5 dia menjadi apa? Menjadi keseimbangan ya, keseimbangan. Begitu ya. Jadi eh, teman-teman nanti kita akan tahu bahwa ternyata
di Tata Maja Tatra itu, sorry, kok salah. Saya buka lagi ya. Nah, jadi seperti bulan sabit lah ya. Pokoknya teman-teman diingetin saja bulan sabitnya. Cahaya bulan sabit yang indah, yang benderang, itu menandakan bahwa peran mulia dari keseimbangan batin di dalam jana keempat itulah berkembang dan seimbang, gitu ya. Pokoknya begitu deh. Ini bulan sabit diibaratkan. Nah, jadi teman-teman harus ingat ini. Tata Maja Tatra ternyata punya 6 pasang. Ya, Tata Maja Tatra punya berapa? Pasang ya. 6 pasang. Ini terbalik ya. Ini kayak pas tadi dulu ya. Ini di switch aja ya. Terbalik. Gampang deh supaya jangan salah nanti di screenshot ya. Biar karena video kitanya apa itu kitanya kan ini ya. Hmm. Ini kayak pasadi, cita pasadi, kayak lahuta, cita lahuta, kayak muduta, cita muduta, kayak kamanyata, cita kamanyata, kayak pagunyata, cita pagunyata, kayak uju kata, cita uju kata, gitu ya. Ini 6 pasang nih teman-teman. Nanti teman-teman mungkin kalau ininya susah, ini kan pasadi nih. Ya, ini kan pasadi. Kalau ini apa tadi, teman-teman? Ini apa? Yang bawah. Kayak pasadi, cita pasadi. Kayak lauta, cita. Kayak muda, cita muda. Kayak kamanya, gitu. Kayak pagunyata. Lagu nyata ya. Ya, ini pagunyata nih ya. Nanti tinggal teman-teman coba disepakati apakah pakai kapel lagi atau tidak. Begitulah. Simbolnya diganti saja ya. Supaya gampang. Kita sepakati apa simbolnya? Jangan PG, kapel lagi. PG, Hah? KG. Iya. Sepakati aja ya. Maunya bagaimana ya? Ya, Ya, di sini hujan ternyata. Di sana hujan nggak? Suara di hujannya tempat besar. saya enggak. Iya. Nah, jadi teman-teman sekalian, nanti di Tata Maja Tatra ini, saya pakai warna lain lah ya. Jadi di Tata Maja Tatra ini, nanti ada bulatan yang tadi 6 tadi ya. Ya, 6 tadi nih ya. 6 tadi. Kita coba satu-satu bicaranya adalah kaya pasadi dan cita pasadi. Sini ya. ya, Kita bicara apa? Kaya pasadi itu apa? Ketenangan tubuh. Kaya pasadi. Itu sama dengan ketenangan tubuh. Saya S-nya 2. Pasadi. Kaya pasadi itu artinya ketenangan tubuh. Tubuh ini apa teman-teman? Tubuh apa nih? Supaya kan ada kata kalimat kaya nih saya penekanan ini. Tubuh itu apa? Materi bukan? materi ya, Bu. Karena waktu saya belajar Abhidhamma pertama kali saya nggak paham loh. Kok kita sedang belajar faktor mental, kenapa ada tubuh di situ? Iya dong, teman-teman ya. Ya, mm-mm. Iya kan? Ya, betul, Romo. Tubuh di sini adalah apa maksudnya? Apa teman-teman? Nusantara, Kak, Romo. Tubuh batin. Panca indera, oh batin, tubuh batin. Hah? Pancasila, Apa? Dalam hal ini adalah tubuh Kak, batin ya. Jangan Anda berpikir karena belajar tubuh, belajar kaya baru di bab berapa? Materi. 6. Bab 6 ya. Jadi jangan punya pemahaman bahwa oh, kok ada tubuh batin gitu. Maksudnya itu kalimatnya kayak tubuh cetasika lah begitu ya. Nanti kita lihatin bagaimana.
Ya, ketenangan. Nah, kita lihat sekarang nanti yang berikutnya adalah tadi KP, yang kedua apa? Cita, Pasadi. Pa, Pasadi. Adi. Apa itu cita pasadi? Kenangan mental. Ketenangan, kesadaran. Sadaran. Oke. Cita ya, Romo. Teman-teman, ini kan 6, 6, 6, 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ingetin ya. Ya, 6 kali 2 sepasang ya. ya. Itu ya teman-teman ya. Nanti teman-teman akan kita lihat bahwa terminologi tubuh merujuk kepada 3 agregat diambil dari apa nih? Karena kan bicara ini kan kesadaran nih. Berarti sisanya apa? Sanya, Ya, teman nih. Ya betul. Jadi apa sisanya apa? sanya, Sisanya apa jadinya? sangkara, Dana, Wedana, Nyana, Wedana, Dan paham wedana. ya? Ya, ya. Paham ya teman-teman ya? Sorry Gaten. Ya, gitu nggak? Jadi nanti teman-teman akan ketemu begini nih. Jadi ini nanti ada panjang sih perjalanannya. Nanti kita akan belajar di dalam metode hanya namanya Sajata Pacayana Pacayana di bab 8 ya. Ada patanan nanti. Bahwa yang namanya cita, kan saya pernah ngomong gitu. Yang namanya sanya, sankara, wedana dulu ya. Wedana, hapus deh. Sanya, wedana, Sangkara, apa? sangkara. Sankara. Dan apa? Wi, Wih, Winyana gitu kan? ya. Winyana ini sudah kita bahas di bab berapa? Bab, bab satu kan ya, Romo. Bab Winyata 1. cita. Jadi apa Ya, dia? Jadi apa? cita, Cita, Jadi cita cita. ya. Cita, Nih, cita sudah dapat ya. Ya, ya, Gitu ya. Yang namanya sanya, wedana, sankara dan winyana namanya nama kanda kan, batin ya. ya. oh, Nama kanda batin, gitu kan? Dia kan batin kan? Gitu loh. Ketika cita muncul, winyana muncul, nggak mungkin sanya, wedana dan sankara tidak muncul. Karena dia berlaku yang namanya sahajata, pacayana. Dia munculnya bersamaan. Jadi ada metode yang namanya metode sat. Ini kan metodenya namanya metode 3-1. Sanya, wedana, sankara sebagai 3, winyana sebagai 1. Ya, Oke. artinya 3-1 ini semua 4 nggak bisa jadi. Pokoknya dia nggak bisa berdiri, nggak, dia nggak bisa terpisah aja begitu. Nah, yang disebut sebagai kaya pasadi, terminologinya, terminologi tubuh ini merujuk kepada apa? 3 Sanya, agregat apa aja? sanya, wedana, sangkara. Sanya, Wedana. sanya itu apa? Sanya itu apa? Sanya persepsi Persepsi. ya, Romo. Terus wedana, rasa, Perasaan, sankara, pikiran, bentuk-bentuk pikirannya. gitu ya. Ya teman-teman ya. Ya, Kalau siap. winyananya, citanya udah ada di mana? Udah ada di Winyana. Ada di mana? Di Di bab bab satu. bab 1. Sanya sankara. Sanya berapa jumlahnya? Sa Satu. satu, satu. Wedana satu. Satu. satu, Sankara berapa? lima Lima puluh, puluh. 50. Jadinya apa? Cetasika 52. 52. Gitu ya. Ya. Jadi kalau sekarang kesadaran, punya tubuh kesadaran nggak? punya, Kesadaran punya tubuh kesadaran nggak?
Punya. Punya. Tubuh kesadarannya apa? Sangkara Punya, Wedana. Wedana, Iya, Sangkara. begitu. Begitu ya teman-teman. Jangan dulu saya nggak ngajak, dulu saya nggak diajarin nih. Dulu saya cuman nanya ke siapa ya saya bilang. Waktu saya baca-baca, lu kok ini kita bicara cetasika sebagai faktor mental, kenapa ada tubuh di situ gitu loh. Nah, Ya teman-teman ya. Kenapa dia ada tubuh di situ? Di sini berarti terminologinya adalah tubuh ini merujuk kepada tiga agregat lain setelah cita ya teman-teman ya. Hmm, Jadi kalau gitu sekarang sebenarnya kayak pasadi dengan cita pasadi sama enggak? sama. 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 Ya? ya, nama Ya? kanda itu ya Romo ya. Hah? Nama kanda itu tadi ya batin ya. Iya. Satu karena gini loh, karena cita pasadinya sudah dibahas di Bab satu itu. iya gitu loh. Jadi katanya dia hanya memisahkan saja. Berarti kalau yang namanya ketenangan batin, yang disebut batin itu apa? Saya tanya lagi tadi. Apa yang Batin ya disebut itu batin? empat. Tanya Empat. kanda, Wedana kanda, Widana Sangkara kanda. kanda, Winyana kanda ya. Iya, ini kita sedang bicara ketenangan batin kan? Tuh. Kalau ketenangan batin nggak boleh sendiri dong cita, harus ada apa? Ada kayaknya itu ya. Iya. Iya, oke, paham. Kenapa tidak pakai cetasika? Ntar ribet jadinya. Yang belajarnya. Ya, Iya, Romo. paham maksudnya. Oke, paham Romo. Kalau tidak ada kitab komentar, kayak saya kemarin dulu awal saya belajar Abhidhamma, karena tidak pakai kitab komentar, saya beropini nggak? Iya, pasti Romo. Oh, ya saya Nebak-nebak ya beropini. Romo. Bapak Ibu untung nih nggak beropini. Kalau saya beropini, loh, saya bilang, duh, kok ada tubuh di situ gitu loh. Padahal kalau kita lihat rujukan terminologinya nggak begitu gitu ya. Ya. Sekarang saya tanya, kalau ini ketenangan cetasika lah sebenarnya ya. Ini ketenangan cita, tapi ini kita sebutnya kebaikan. Gitu kan, Hmm. teman-teman ya. Kalau ketenangan tubuh dan ketenangan kesadaran kita gabungkan mempunyai apa? Ya. Dia akan mempunyai karakteristik meredakan ketertekanan. Kalau citanya tertekan ya yang ini juga tertekan begitu ya. Oke, nggak apa-apa. Ini saya hapus apa nggak usah apa saya pindahin lagi dulu. Kan kita sedang ngomong kayak pasadi, cita pasadi. Boleh Romo. Saya pindahin aja Ya. 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 Oke, Ya. saya ulang lagi. Ini kan Tatra Maja Tatra. Kok bulat kan? Harus ada berapa pasang? 6 pasang. 6 pasang ya. Ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Kita sedang belajar apa? Kayak pasadi. Kayak pasadi, Cita cita pasadi. pasadi. Gitu ya, oke ya. Ya. Kita sedang bayar ini. Ini kayak pasadi. Tadi D-nya satu dua ya. Lupa. Dua, Romo. Dua. Dua ya, dua. Kayak pasadi. Gitu ya. Yang kedua ini namanya cita Pas. Pasadi. pasadi. Sebenarnya ini saya tolong tolong dimaklumi ya. Saya mesti tulisannya harus gabung ya teman-teman. Kayak tadi. Gitu ya. Kita Pasadi. sadi. Gitu ya teman-teman ya. Harus diapain? Disatuin. Digabung ya. Ini apa? Ketenangan Tenang tubuh. tubuh. Paham dong kalau ketenangan tubuh berarti tubuh apa ini? Apa ini jadinya? Batin ya Romo. Iya, Tubuh tubuh batin batin. apa isinya? Cetasika. Wedana. Apa? Paksanya Sanya, Wedana Sangkara. sangkara. Ini apa? Ketenangan Dan
kesadaran atau cita atau winyana. kesadaran. Gitu ya. Maka dia punya karakteristik, fungsi, manifestasi, dan sebab terdekatnya sama nggak antara kaya pasadi dan cita pasadi? Sama. Harusnya sama ya. Sama. Sama dong, ya nggak? Ya, betul. Sama. Betul ya, sama ya. Jadi Ya. nggak dibedakan ya, kayak kita lihat. Sekarang apa itu karakteristiknya? Ketenangan tubuh dan ketenangan kesadaran. Meredakan tekanan. Meredakan tekanan. Yang diterima oleh faktor-faktor mental, oleh Faktor-faktor mental dan cetasika dan cita. 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 Oke. Ya, fungsinya apa? Menghancurkan. Menghancurkan tekanan yang diterima. Oleh siapa? Sama ya, oleh siapa? Cita dan cetasika. Iya, Cece ya. Ya. Oke ya. Terus manifestasinya apa? Tiadanya getaran Adanya tekanan. atau guncangan yang diterima apa? Apa di apa? Guncangan di mana? Di Cita cetasika dan cetasika. Ya. ya, gitu ya. Lalu sebab terdekatnya cetasika dan cita, Cita. gitu ya. Ya. Teman-teman sekarang tadi kita sudah belajar bahwa ternyata yang namanya faktor ketenangan eh, apa? Yang ini merupakan faktor tubuh dalam merupakan tiga agregat yang lain, yaitu apa? Tanya, Sanya, Wedana, Sankara. Vedana, Sat, Sankara. Sankara, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ketenangan tubuh dan ketenangan kesadaran ini kalau digabungkan akan memiliki apa? Mempunyai karakter apa? Kalau ini Oh, digabungkan akan memiliki karakter apa? Apa meredakan saja? tekanannya. Meredakan Tekanan. tekanan yang diterima oleh, Cetasika dan cita. iya, sekarang apa maksudnya ini tekanan nih? Apa artinya tekanan? Ini saya ganti. Jadi apa nih tekanan ini apa nih maksudnya? Apa itu tekanan? Apa cuman? Kotoran batin, Romo. Iya, kekotoran batin seperti apa? Kan kalau tidak tenang berarti ada apa itu? Lawannya apa? Kebingungan, Romo. Udaca, ya. Ya, ini meredakan. Jadi tekanan apa nih, teman-teman sekalian? Apa? Dihendaknya dipahami sebagai apa? Lawan dari Lawan dari udaca. lawan dari udaca. Itu ya, dari udaca ya, teman-teman. Karena kita sedang bicara apa? Tatra, Majatata sebagai Ketenangan. ketenangan. Begitu ya, teman-teman sekalian. Eh, teman-teman sekarang saya tanya, kalau kedua faktor ini kayak pasadi dan cita pasadi ini muncul, gitu ya, kira-kira tubuh jadi apa? Kalau batinnya sudah tenang, nih batin kita merasa tenang nih, kedamaian kedamaian akan muncul, terus tubuh kita jadi bisa jadi apa? Lebih Relax ya. apa? Tenang. Santai. Relax. Lebih tenang, Relax. lebih rileks, tidak lagi terguncang kayak saya saya ceritakan waktu saya di 2013, betul nggak?
Iya, Saya punya tata majatata, saya mau suara apapun terganggu nggak? Mau sek ya mau enggak ya kalau punya nggak tata akan punya terganggu. tata Tidak ada guncangan. tidak ada goncangan. Jadi manifestasinya adalah kalau ini adalah tiadanya Ya. goncangan. Jadi ini diibaratkan seperti apa? Ini ibaratnya nih ya. Ibaratnya seperti seorang petualang ya, yang kelelahan dan kepanasan, yang kelelahan dan kepanasan akibat sinar matahari. Akibat sinar matahari ya. Lalu dia apa? Dia berteduh di mana? Tempat berteduh di bawah Rindang. pohon yang rindang. Kalau di Suta dibiarkan begitu. Di Suta itu alam manusia itu seperti itu. Buddha kan bilang kalau di Suta itu hanya ada 5 alam ya, alam niraya, alam peta, niraya, tiracana, peta, manusa dan alam sugati bumi gitu ya. Jadi perumpamannya seperti itu. Kalau orang jadi manusia itu seperti seorang sama nih ya, seperti seorang petualang yang kelelahan dan kepanasan akibat sinar matahari, lalu dia berteduh di bawah pohon yang rindang. Nah, kalau sekarang saya umpamakan begini, ketika Anda sedang kelelahan, Anda sedang kepanasan, terus Anda tiba-tiba dapat pohon yang rindang, detak jantung Anda jadi terlebih lebih tenang nggak? Iya, Romo. Lebih lembut Istirahat nggak? ya. Iya. Ya, Lebih lembut. tubuh terasa sejuk nggak? Sejuk. Pasti, Romo. Damai ya batin ya. Ya, Kondisi kelelahan dan kepanasan itu diumpamakan seperti kekotoran batin. Nih, kelelahan dan kepanasan dibacakan seperti apa? Kotoran batin. Kekotoran batin. Ya, lalu kebingungan tadi mana kebingungan nggak ya? Ya kebun batin ya, kayak ke mobil. Sebelum batin apa tadi? Udaca ya, udaca ya teman-teman ya, udaca, kotoran batin. Sedangkan hawa yang sejuk apa yang tadi? Karena ada hawa sejuk nih. Hawa sejuk, tenang, diibaratkan seperti apa? Sama seperti ketenangan apa? Ketenangan kaya pasadi kayak Pasadi dan Cita dan cita Pasadi. pasadi. Begitu teman-teman sekalian ya. Nanti kita lihat kitab komentar Dhamma Sanggani. Di dalam Dhamma Sanggani ya dijelaskan dalam kitab Dhamma Sanggani dijelaskan begini teman-teman. Ketenangan tubuh ini ada beberapa ada beberapa apa ya beberapa terminologi. Yang pertama dia bisa seperti eh, pasadi atau juga ada yang namanya pati pasadi gitu atau juga ada namanya pasambana, ada juga istilah lagi yang namanya pati sambana, S-nya 2 nih. Pati pati sam tadi kan pati sambana ya, pati oh Tambahnya udah ya pati sambana ya. Ini oh belum, Romo. pasambana. Itu baru Oh belum. Pak Ini Sambana. pasambana ya, betul 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 Ya, sorry. jadi Pati Sambana. Pati sambana gitu ya.
Lalu ada lagi eh, Pati Pasam Bitata. Pati Oke. Sam Sam- Sambi Sam- Tata. Kayaknya satu di sini. Ati Sambita ya Romo. Pati Sambit Sambi Tata. Bambi Tata. Begitu. Ya. Jadi apa itu pasandi? Jadi kalimatnya seperti itu. Ya. Ketenangan batin itu bisa ada kalimat pasadi, pati pasadi, pasambana, pati sambana, dan pati sambitata begitu ya. Kenapa bisa seperti ini terminologinya? Kita jelaskan bahwa tadi yang namanya ketenangan tubuh ini apa? Ada apa itu? Ketenangan tubuh itu ada apa di dalamnya? Ada Ketenangan Sanya, tubuh. Wedana, Sangkara itu ya Romo. Ya, tiga agregat ya. Ya apa? Sanya, 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 Wedana, Sangkara. Wedana dulu ya. Wedana dan Sankara, gitu kan? Sangkara ya. Iya. Kalau tiga ini yang namanya Sanya, Wedana, dan Sankara, tiga agregat ini ya, dia kalau dia tenang karena terbebas dari apa? Bebas dari tekanan. Dia bisa tenang kalau bebas dari Tekanan. tekanan, ya. Kalau dilihat ini yang namanya sebagai Sadi. pasadi, ya ini dia. Sekarang kita lihat pati sambadi, pati sambidi, ya ini ya. Setelah kita pakai warna-warna lain saja. Ketenangan Sanya Wedana Sankara itu ya. Kan sudah tenang nih. Kan sudah tenang kan bebas dari tekanan kan? Ya Ya, teman-teman sekalian ya. Ketenangan telah dikembangkan. Ketenangan telah dikembangkan. Begitu. Karena dia bebas dari tekanan maka timbullah pati pati Sadi. pasadi gitu loh. Iya. Kenapa ada problemnya Pak? Sebentar saya angkat dulu. Iya Mbak Sari, nanti telepon saya lagi boleh Mbak Sari? Oh ya, Romo, maaf ya. Ya, lanjut. Eh, apa namanya ketenangan telah dikembangkan ya teman-teman sekalian ya. Itu makanya ditambah namanya pati di sini. Tambah kata-kata pati. Pati itu apa jadinya? Dikembangkan. Gitu ya teman-teman ya. Nah kalau ini warna lain ya sekarang. Itu pasambana itu apa? Apa kira-kira teman-teman? Kedamaian. Hmm? Kedamaian ya? Tangan sudah stabil gitu. Iya, kedamaian lah. Kedamaian. Nebak-nebak aja Romo. Iya. Oh, Kenapa kedamaian bisa ya. damai? Karena ada perilaku mental yang namanya sanya, wedana, dan sankara. Dalam kondisi kalau sudah tenang kan damai kan? Lalu ditambah pati, kenapa ditambah pati? Ini sekarang. Kedamaian Ditambah telah pati. dikembangkan gitu. Hah? Ada pengembangan, dikembangkan. Iya. Jadi damainya dikembangkan ya. Damai. Kedamaiannya Dikembangkan. dikem- Kembangkan. dikembangkan. Sekarang yang terakhir ya. Ati Sambitata. Pati Sambidata telah ditenangkan. Ada kalimat telah. Kalau Pati Sambidata ini artinya adalah Oh, dengan ditenang sudah. memiliki ketenangan atau kedamaian yang telah dikembangkan. Jadi setelah memiliki ketenangan, maka apa ya? eh, Pokoknya gini kalimat lebih panjang aja ya. Dengan
memiliki ketenangan, gitu ya. Maka Sanya, Wedana, dan Sankara, apa yang terjadi? Telah ditenangkan. Ditenangkan oleh Pati Sambitata. Namanya Sati Sambitata. Sudah 9:30, saya pikir cukup. Kita buka tanya Oke, jawab. baik. Ya. Baik, Romo, mewakili semua Romo Ramani Bapak Ibu yang hadir. Kita mengucapkan Maha Anumodana kepada Romo yang sudah membabarkan dhamma ini ya. Si Romo. Baiklah Bapak Ibu, mari kita membuka kesempatan untuk bertanya. Boleh ditulis di kolom chat atau langsung menggunakan fitur raise hand ya. Oke, silakan Bapak Ibu. Sedikit agak perlu dikaji ulang untuk pembahasan malam hari ini ya. Kita mungkin perlu menonton ulang nanti rekaman YouTube-nya supaya lebih jelas. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Ternyata UPK itu tidak sesederhana itu ya. Romo lagi telepon. Oke. Lanjut, sorry. Saya aja. Gak apa-apa, Romo lagi telepon. Romo baru tahu ternyata Iya, UPK itu tidak sesederhana itu ya, Romo. iya, betul. Ternyata dalam sekali ya. Dalam sekali. Ya, Hmm. sati juga ya. Ternyata tidak hanya sekedar sati yang mengawasi nafas masuk, nafas keluar. Iya. Ternyata Panjang perannya ya. luar biasa. Oke, Panjang ya. keren sekali ya, Romo ya. Bersyukur sekali ya Bapak Ibu malam ini kita belajar sangat dalam. Pengetahuan kita bertambah ya, kita semakin menghargai ya. Betapa Sang Hmm. Buddha membabarkan ini kepada kita dengan cara yang sangat tidak terbayangkan sama sekali Hmm. ya. Dan kita bersyukur dhamma yang presisi ini sampai juga Hmm. ke telinga kita, ke dalam batin kita ya. Kita izinkan walaupun mungkin tidak mengerti, kita izinkan terdengar, tersimpan di hati, lalu jangan lupa pelajari ulang supaya benar-benar paham ya. Kalaupun misalnya belum paham, boleh bertanya, silahkan ya. Iya, Tata Majapahit ini ternyata dalam ya, Romo. Ini tadi saya sempat berpikir, Romo, kenapa ada Hmm. kaya, kenapa ada tubuh? Mau Iya, jawab Cetasika, tapi untung keburu dijelaskan, Romo. iya. Kalau nggak tahu ya. Bingung Romo tadi, kenapa ada Betul. tubuh, ada kaya gitu, kenapa padahal kan Hmm. kita sedang bahas Cetasika ya, Romo. Iya. Syukurlah sudah dijelaskan. Bapak Ibu Sudah ada yang ingin dulu. bertanya? Silakan Bapak Ibu, ada kesempatan ya. Ada satu. Oke, dari Romo Akian, Anumodana Romo, baru paham penjelasan Romo, metode 31 tadi ya. Iya. Yang Nanti ada tiga, metode 131, 13 dan 313 dan 31. Tapi oh nanti ada di dua. bab nanti kita belajar di bab 8. Itu teh ya Romo. Iya, iya. Oke, baik. Oke, silakan Bapak Ibu, saya kasih kesempatan 10 detik. 10 detik. Terlalu susah kali ya. Masih belum ada yang benar. Masih mencerna Romo. Saya harus Iya, nonton ulang ini mungkin. Perlu nonton sekali lagi rekaman YouTube-nya. Tapi iya. bersyukur ya Romo direkam. Jadi Hmm, anytime kita nggak apa butuh penjelasan tentang itu bisa putar iya. ulang ya Romo. Dan untungnya JMB 8 yang Conscious bikin ini dan Cilusi ini panjang. Karena kalau kita lihat rekamannya Sasana Subasita dengan rekamannya JM8 jauh lebih rinci dan lebih banyak apa namanya literaturnya gitu. Iya Romo. Ya, Dan ini filenya juga berurutan bagus sekali ya, Pak Suisen. iya, Luar biasa. Terima kasih Pak Suisen. iya. Anumodana. Makasih. Luar biasa benar.
Silakan Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak, kesempatan ditutup nyesel nanti. Masih nggak apa-apa, mungkin masih masih belum belum dapat apa namanya belum nyantel, jadi nggak apa-apa juga. Nanti besok bertanya boleh. Ya, Hmm. oke. Pak Rahmat ada? Masih di mute? Hmm. Suaranya nggak keluar. Suaranya belum keluar, Pak Rahmat. Sekarang udah keluar Bu Ada, sekarang. sekarang ada. Ya, silakan. Oh, enggak ya maksudnya saya bilang belum ada pertanyaan masih diserap dulu. Oh, Nah, baik, 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 Mungkin baik. mungkin minggu depan gitu. Iya, siap, siap. betul. Kita cerna dulu ya malam ini Iya, pembahasannya. ya. Cukup Oke, cukup siap, mendalam siap. soalnya. Boleh, 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 boleh ya. Iya, iya. Baiklah, kalau memang tidak ada yang bertanya, kita akan melihat sedikit aja, sekilas aja apa yang dibahas pada malam hari ini ya. Hmm. Jadi pertemuan malam ini kita membahas tata majatatra, tatra majatata ya, yaitu tentang UPK atau keseimbangan batin. Dan ternyata ini bukan sekedar UPK biasa ya. Dan ternyata ini juga berbeda dengan UPK yang ada di faktor jana. Mungkin perbedaannya nggak terlalu mencolok, tapi ada perbedaan. Tadi Romo menjelaskan, UPK pada faktor jana ini memurnikan faktor mental sapi, gitu ya. Sementara di dalam tata majatata ini adalah lebih lebih apa ya? Lebih dalam ya Romo ya, karena ini Hmm. benar-benar ketidakberpihakan gitu ya Romo. Kalau tadi Hmm. Sati leadernya, kalau ini si UPK yang jadi leader gitu ya Romo. Hmm. Baik, kita aja yang bisa saya takutnya salah nanti lagi. Hmm. Karena saya pun masih harus mencerna ini. Tapi senang sekali malam ini kita banyak mendapatkan penjelasan juga dari Kitab Dhammasanggani dan Kitab Wibangga ya. Mungkin ini adalah penjelasan yang baru pertama kali kita Hmm. kenal malam hari ini ya. Kita sangat bersyukur sekali ya Romo Iya, memberikan kasih. penjelasan seperti ini. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Oke, baiklah. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mari kita akhiri kelas kita malam ini dengan melakukan kebajikan ya. Kita akan pelimpahan jasa. Oke. Kandamayang patidanang karomase punya sidani katasa yananyani katanime pesanca bagino hontu satananta pamanaka ye pia gunawanta ca maihang mata pita dayo dita meca piaditawa anye majata werino sata titanti lokasmi maca tuyonika pance kaca tuwokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumodan tute sayang ye cimang napajananti dewa tesang niwedayung maya dinana punyana anumodana hetuna sabe sata sadahontu awera sukajiwino kema padan capa pontu tesasa si jatang subah satu satu satu. Baiklah, Romo Ramani, Bapak Ibu semuanya, saya kembalikan ke Bu Lucy ya. Silakan Bu Lucy. Baik, sadu luar biasa sekali kelas pada malam hari ini, kelas Abhidhamma Mata Sanggaha pada malam hari ini telah selesai. Saya mengucapkan anugerah kepada Romo Ruby
sebagai pengajar dan pembimbing kita, dan juga kepada Ibu Yasoda sebagai moderator kita yang selalu mengingatkan kita ya untuk dari awal juga di akhirnya, dan juga kepada Cohesion yang telah memfasilitasi kelas kita setiap Senin dan juga Selasa ya, juga hari Minggu ya untuk kelas meditasi. Baik, sebelum kita mengakhiri kelas pada malam hari ini, kita akan sama-sama menutup dengan membacakan nama Karapata. Saya undang kembali Bapak Ibu dan teman-teman untuk dengan sikap tangan beranjali kita akan membacakan nama Karapata. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagavata dhammo dhammang namasami Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Mari sama-sama kita ucapkan sabe sata bawantu supitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata. Ya, terima kasih Terima Romo. kasih Bu Terima Lucy. kasih Terima Bapak kasih Ibu. Romo, Terima terima kasih kasih Romo. Cohesion, terima kasih Terima semuanya. kasih Cohesion semuanya. Terima kasih Romo. Ya, Sama-sama Cik Yamlo. Rana Romo. Dana Terima kasih Romo. Romo. Ya, sehat selalu ya. Cohesion. Cilusi Anomo dan Cia Soda. Selamat malam. Kasih semua. Makasih Romo. Semoga Romo Makasih bisa Ibu mencapai Nini. nibbana. Makasih Lucy. Makasih teman-teman semua. Izin tutup ya. Makasih. Terima kasih Cohesion, Terima kasih Lucy, semuanya. Selamat Romo Ruby, malam. semuanya. Selamat Selamat malam malam. semuanya.